Saat kelopak mata terkatup dan kesadaran mulai meluruh ke dalam frekuensi theta, ruang hampa di balik dahi Anda mendadak memanifestasikan sebuah pengejaran yang menyesakkan nafas. Anda tidak sekadar berlari, namun Anda sedang dikuntit oleh sesosok makhluk yang dalam peradaban manusia dianggap sebagai simbol kesetiaan tertinggi, namun kini berubah menjadi predator dalam teater bawah sadar Anda. Seekor anjing. Suara deru nafasnya yang berat dan derap cakarnya yang menghantam tanah bukan sekadar kebisingan acak, melainkan ritme dari sebuah utang emosional yang menagih untuk dibayar. Mengapa entitas yang secara historis adalah penjaga gerbang dan sahabat manusia justru berbalik memburu Anda di lorong-lorong mimpi yang gelap? Ini bukan sekadar residu dari ketakutan fisik, melainkan sebuah proyektor yang menyorot bagian dari jiwa Anda yang sedang mencoba melarikan diri dari sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Apakah Anda sedang berlari menjauhi ancaman eksternal, ataukah Anda sebenarnya sedang mencoba mengelabui bayang-bayang kegagalan moral Anda sendiri yang kini mengambil wujud taring dan geraman? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab oleh logika siang hari, melainkan oleh keberanian Anda untuk berhenti berlari dan menatap langsung ke dalam mata sang pengejar di kedalaman batin Anda. Dalam sunyi malam, pengejaran ini adalah sebuah metafora tentang seberapa jauh Anda telah mengasingkan diri dari integritas pribadi yang selama ini Anda klaim sebagai prinsip hidup. Anda tidak dikejar oleh anjing, Anda dikejar oleh konsekuensi dari keputusan-keputusan yang Anda anggap sudah terkubur rapat di masa lalu, namun kini bangkit untuk menuntut pengakuan yang jujur. Dalam tradisi ilmu titen Nusantara dan naskah-naskah kuno yang merujuk pada fenomena puspoyatnya, mimpi dikejar anjing dipahami sebagai sebuah sasmita atau sinyal halus dari semesta mengenai getaran sosial yang sedang tidak selaras. Leluhur kita menandai pola ini selama ribuan tahun bukan sebagai ramalan nasib yang deterministik, melainkan sebagai peringatan akan adanya satria wirang atau potensi rasa malu yang akan muncul akibat pengkhianatan dari lingkaran terdekat. Anjing dalam kosmos Jawa seringkali dikaitkan dengan energi pengabdian yang jika tersakiti akan berubah menjadi energi pembalasan yang gigih. Jika anjing tersebut menggonggong tanpa henti dalam mimpi Anda, para tetua akan menyebutnya sebagai suara alam yang memperingatkan adanya fitnah atau gunjingan yang sedang merayap di balik punggung Anda. Sebuah energi negatif yang tercipta dari ketidakharmonisan hubungan interpersonal. Secara historis, keberadaan anjing dalam mimpi juga sering dikaitkan dengan penjaga ambang pintu antara dunia nyata dan dunia ruh, sehingga pengejaran ini menandakan bahwa Anda sedang berada di persimpangan jalan di mana Anda menolak untuk melewati pintu pendewasaan tertentu. Simbolisme ini jauh lebih dalam daripada sekedar ketakutan akan gigitan. Ia adalah representasi dari hukum sebab akibat yang sedang bekerja, di mana apa yang Anda tanam dalam interaksi sosial kini mulai membuahkan reaksi yang mengejar Anda hingga ke alam tidur. Leluhur kita mengajarkan bahwa saat mimpi ini hadir, seseorang harus segera melakukan mawas diri, memeriksa kembali janji-janji yang belum ditepati, serta membersihkan niat dari segala bentuk tipu daya yang mungkin secara tidak sadar telah dilakukan terhadap orang-orang yang menaruh kepercayaan pada kita. Memasuki lapisan psikologi kedalaman, Carl Jung akan melihat anjing dalam mimpi Anda sebagai manifestasi dari arketipe shadow atau bayang-bayang yang telah lama Anda tekan ke dalam sumur bawah sadar. Anjing merepresentasikan insting primordial, dorongan seksual, atau kemarahan mentah yang oleh ego modern dianggap terlalu kasar atau tidak pantas untuk ditampilkan di panggung sosial. Ketika Anda dikejar oleh anjing, secara psikologis, otak Anda sedang memvisualisasikan mekanisme pertahanan avoidance atau penghindaran terhadap bagian dari diri Anda yang paling jujur namun paling menakutkan. Di
Di dunia nyata yang serba cepat dan menuntut kepatuhan pada norma, manusia modern seringkali memutilasi insting alaminya demi penerimaan sosial. Dan insting yang terpinggirkan ini tidak hilang, melainkan bertransformasi menjadi sosok pengejar dalam mimpi. Pengejaran ini adalah bukti adanya konflik antara persona, topeng yang Anda kenakan, dengan kebutuhan batiniah yang meronta untuk dilepaskan dari sangkar aturan yang Anda buat sendiri. Kegelisahan yang Anda rasakan saat berlari dalam mimpi tersebut adalah cerminan dari kecemasan eksistensial di dunia nyata, di mana Anda merasa terancam oleh tanggung jawab atau rahasia yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan citra diri yang telah Anda bangun dengan susah payah. Otak Anda menggunakan citra anjing karena ia adalah simbol dari loyalitas yang jika dikhianati akan berubah menjadi agresi, mencerminkan bagaimana Anda mungkin telah mengkhianati diri Anda sendiri demi kepentingan sesaat, dan kini nurani Anda sedang menuntut rekonsiliasi melalui teror di fase tidur REM. Sintesis antara kearifan lokal dan psikologi modern membawa kita pada sebuah logika spiritual yang presisi. Mimpi dikejar anjing adalah sebuah kompas batin yang menunjukkan adanya ketidakjujuran radikal dalam hidup Anda. Pesan langit yang tertuang dalam mitos dan pesan batin yang terungkap dalam analisis psikologis sebenarnya berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa integritas. Secara spiritual, anjing yang mengejar Anda adalah utusan yang dikirim oleh kecerdasan semesta untuk memaksa Anda berhenti melarikan diri dari tanggung jawab moral. Logika spiritual ini menyatakan bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi jiwa yang sedang berusaha mengingkari hakikatnya sendiri. Semakin cepat Anda berlari, semakin kuat pula cengkraman ketakutan itu dalam realitas keseharian Anda. Solusi dari mimpi ini bukanlah dengan mencari jimat pelindung atau menghindari tidur, melainkan dengan melakukan konfrontasi internal yang berani untuk mengakui di mana letak ketidakselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan Anda. Jika Anda bermimpi dikejar oleh anjing hitam yang besar, itu adalah panggilan untuk melakukan shadow work yang intensif, menyelami bagian pergelap dari ambisi Anda yang mungkin telah merugikan orang lain tanpa Anda sadari. Gunakan mimpi ini sebagai titik balik untuk memperbaiki hubungan yang retak atau untuk mengakui kesalahan yang selama ini Anda tutupi dengan berbagai pembenaran logis. Ketika Anda berani berbalik dan menghadapi sang anjing dengan ketenangan jiwa, seringkali dalam mimpi tersebut, sang anjing akan berhenti mengejar dan justru duduk bersimpuh di kaki Anda, menandakan bahwa insting dan bayang-bayang Anda telah terintegrasi kembali menjadi kekuatan yang mendukung, bukan lagi yang menghancurkan. Kini saat narasi ini mendekati titik akhirnya, biarkan keheningan mengambil alih ruang di sekitar Anda dan rasakan detak jantung Anda yang mulai melambat seiring dengan pemahaman baru yang meresap ke dalam sanubari. Pengejaran dalam mimpi tersebut bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah undangan puitis dari kedalaman jiwa untuk pulang kepada kejujuran yang hakiki. Bayangkan kembali sosok anjing yang mengejar Anda itu bukan sebagai monster, melainkan sebagai bagian dari diri Anda yang kesepian dan terlupakan, yang hanya ingin diakui keberadaannya agar ia tidak lagi perlu berteriak melalui ketakutan. Tariklah napas dalam-dalam. Biarkan udara malam membersihkan sisa-sisa kecemasan yang masih menempel di dinding pikiran Anda. Dan sadarilah bahwa setiap mimpi buruk adalah surat cinta yang tertulis dalam bahasa rahasia dari diri Anda yang lebih tinggi. Anda tidak perlu lagi berlari dalam kegelapan karena cahaya kesadaran kini telah mulai menyinari lorong-lorong batin yang sebelumnya suram. Esok saat Anda terbangun, Anda tidak akan lagi membawa beban pengejaran itu, melainkan sebuah kekuatan baru untuk menghadapi dunia dengan integritas yang utuh dan hati yang lapang.
Tidurlah sekarang dalam perlindungan kesadaran yang penuh. Biarkan malam memeluk Anda dengan kelembutan yang menyembuhkan, karena pengejaran itu telah selesai saat Anda memutuskan untuk berhenti melarikan diri dari diri Anda sendiri. Selamat beristirahat dalam pelukan semesta yang selalu menjaga, dan biarkan mimpi Anda selanjutnya menjadi tarian harmoni antara manusia dan alam bawah sadarnya yang telah damai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.